Perkenalkan, nama saya Jennifer Monare. Saya mahasiswa keperawatan semester 7 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini, saya akan melakukan edukasi atau pendidikan kesehatan tentang gagal ginjal. Yang pertama, apa sih itu gagal ginjal? Gagal ginjal akut atau acute kidney injury adalah penyakit ginjal yang ditandai dengan peningkatan kreatinin atau penurunan keluaran urin secara akut sesuai dengan definisi yang berlaku. Yang kedua, etiologi atau penyebab. Gagal ginjal akut prerenal terjadi akibat hipoperfusi ke ginjal yang menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus atau LFG. Etiologi gagal ginjal akut prerenal dibedakan menjadi hipovolemia, gangguan fungsi jantung, vasodilatasi sistemik, peningkatan resistensi vaskular renal, dan kegagalan peningkatan resistensi arterial aferen ginjal. Yang pertama, kita masuk pada hipovolemia. Gagal ginjal akut prerenal dapat terjadi karena hipovolemia akibat kondisi-kondisi berikut. Yang pertama ada perdarahan, yang kedua akibat ginjal yaitu poliuria dan obat-obatan diuretik, yang ketiga akibat saluran cerna yaitu muntah dan diare, yang keempat akibat sistem integumenter yaitu luka bakar dan sindroma, dan yang kelima pankreatitis. Kita masuk pada gangguan fungsi jantung. Gangguan fungsi jantung berikut juga dapat menyebabkan gagal ginjal akut. Yang pertama gagal jantung kongestif, yang kedua infark miokard akut, dan yang ketiga emboli udara. Kemudian kita masuk pada vasodilatasi sistemik. Vasodilatasi sistemik akibat penggunaan obat antihipertensi, reaksi anafilaksis atau sepsis merupakan salah satu penyebab terjadinya gagal ginjal prerenal. Kemudian peningkatan resistensi vaskular renal. Peningkatan resistensi vaskular renal dapat terjadi akibat penggunaan obat yang menyebabkan vasokonstriksi ginjal, misalnya siklosporin. Peningkatan resistensi vaskular renal juga dapat diakibatkan oleh gangguan obat anestesi, prosedur pembedahan, sindrom hepatorenal, dan hiperkalsemia. Selanjutnya kita masuk pada penatalaksanaan gagal ginjal akut yang bersifat sportif, yaitu perbaikan cairan, tekanan darah elektrolit, dan terapi pengganti ginjal. Prinsip pengobatan dari gagal ginjal akut dapat dilakukan menurut rekomendasi dari Kidney Disease Improving Global Outcomes atau KDIGO berdasarkan stadium penyakitnya. Selanjutnya kita masuk pada edukasi kesehatan gagal ginjal. Diperlukan edukasi dan promosi kesehatan mengenai tanda dan gejala gagal ginjal akut agar pasien dapat segera mencari tenaga kesehatan, serta diet khusus dapat diberikan selama proses pemulihan. Pasien terutama berisiko tinggi mengalami gagal ginjal akut harus diedukasi untuk mengenali tanda atau gejala. Dalam proses pemulihan pasca gagal ginjal dan dengan melihat kondisi dari klinis dan hasil pemeriksaan laboratorium, ada kemungkinan diperlukan diet rendah kalium, rendah garam atau natrium, dan rendah fosfor. Pasien yang telah dinyatakan dapat rawat jalan disarankan untuk melakukan kunjungan kembali sesuai dengan advis dari dokter spesialis, dan pemeriksaan yang dapat dilakukan minimal 3 bulan sekali adalah yang pertama pemeriksaan darah yaitu fungsi ginjal dan elektrolit, dan yang kedua pemeriksaan urin atau proteinuria. Demikianlah edukasi atau pendidikan kesehatan tentang gagal ginjal yang bisa saya berikan untuk memenuhi tugas keperawatan kritis. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.